warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur bisa salat subuh berjamaah. Maka kita lanjut lagi majelis kita dengan ngaji fikih. Dan kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah bersama-sama guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa dzurriyyatuhu jami'an Syekhana sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Zainuddin Al-Malibi Ramadana بأسرارهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, kita lanjut masih dalam pembahasan syarat sah salat, yaitu syarat yang kedua, suci dari najis. Kemudian sekarang masuk ke pembahasan ta'rifun najasah wa haddiha, yaitu pengertian najis dan batasan-batasan najis. Hiya, najasah itu lughatan secara bahasa, syai'un mustaqdharun, adalah sesuatu yang menjijikkan. Secara bahasa, najis itu sesuatu yang menjijikkan, tetapi tentu ada pengertian secara syar'i. Wa syar'an, sedangkan secara syariat, bil haddi, dengan batasan-batasan, kullu mustaqdharin, setiap sesuatu yang menjijikkan, yamna'u sihhatas sholati, yang mencegah atau menghalangi sahnya salat, haitsu la murakhisa, selama tidak ada murakhis. Murakhis itu sesuatu yang membuat adanya dispensasi, adanya keringanan. Setiap hal yang menjijikkan yang mencegah sahnya sholat dalam keadaan normal, begitu ya, dalam keadaan normal. Karena nanti ada hal-hal yang tidak normal sehingga najis itu bisa dimaafu atau bisa dimaafkan. Karena tidak setiap yang menjijikkan itu najis, ya. Secara bahasa memang najis itu segala hal yang menjijikkan. Tetapi tentu setiap disiplin ilmu memiliki pengertian tersendiri terhadap satu kata, kan gitu. Nah, dalam istilah fikih yang dimaksud najis itu adalah hal yang menjijikkan yang menghalangi sahnya sholat dalam keadaan normal. Au kullu ainin, atau bisa juga ada pengertian yang lain, wa kullu ainin, segala sesuatu, segala benda, haruma tanawuluhuma, yang haram untuk dimakan, alal itlaq, secara mutlak, secara umum. Pokoknya apapun yang haram secara dimakan secara umum, secara mutlak. Maksudnya mutlak itu qalilatan kanat aw katsiratan, baik sedikit ataupun banyak, sedikit atau banyak sama-sama haram. Halatul ikhtiyar, dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi normal. Ma'a suhulatit tamyiz, disertai mudahnya membedakan. La li hurmatiha wa la li istiqdariha, bukan haramnya itu bukan karena sesuatu dimuliakan, wala li istiqdariha, dan bukan karena menjijikkannya, wala li darariha, bukan karena membahayakannya, fi badanin au aqlin, baik dalam badan ataupun akal. Pembahaya itu dalam badan. Ta'ni, maksudnya anna hadhihi syariah, bahwa syariat Islam itu al-gharra, yang terang, lam tuharrim tanawula syai'in, tidak mengharamkan untuk memakan sesuatu, minal a'yan, berupa benda-benda, illa li ahadi arba'atin, kecuali sebabnya 4. Ya. Seorang itu haram itu sebabnya 4, haram memakan itu, memakan benda, ya. Imma li hurmatiha, karena dimuliakan.
Sebabnya karena dimuliakan. Kama itatil adamiyyi walau harbian, seperti contohnya bangkai manusia atau jenazah manusia. Secara zat kan suci dia, tetapi kenapa kok haram dimakan? Karena itu hurmah, maksudnya dia terhormat sehingga haram untuk dimakan. Kemudian wa imma li najasatiha, dan yang kedua sebabnya karena najis, sesuatu benda itu najis. Sebab yang kedua haram dimakan. Kadamin contohnya seperti darah, wa baulin dan kencing, wa qayhin dan nanah. Kemudian yang ketiga wa imma listiqdariha, dan juga sebabnya karena menjijikkan. Kamaniyin seperti mani, wa mukhatin wa busaq, ingus, kemudian ludah juga begitu. Haram dimakan karena sebab menjijikkan. Wa imma li dhurriha fi badanin aw aqlin, yang keempat sebabnya karena ada membahayakan, baik bahayanya itu kepada akal ataupun kepada badan. Kan nabatil mudri, contohnya seperti tumbuh-tumbuhan yang membahayakan, memabukkan misalkan. Wattini tanah, wal hajari dan batu. Makan batu suci, tapi boleh dimakan enggak? Haram dimakan karena membahayakan. Begitu juga ada mungkin tumbuh-tumbuhan yang memabukkan begitu, secara adatnya ya dia suci-suci saja, tetapi haram dimakan sebab memberi bahaya kepada akal ataupun kepada badan. Nah, maksudnya syariat itu mengharamkan memakan sesuatu itu sebanyak 4. Kadangkala karena terhormat, kadangkala karena memang menjijikkan, kadangkala karena najis, kemudian kadangkala karena membahayakan. Ya. Fatahrimu ma laysa bimuhtaramin wala mustaqdarin wala darar fihi fi badanin aw aqlin yadullu ala najasatihi. Maka berarti kalau sesuatu itu haram, kita melihat sesuatu ini haram dimakan, bukan karena dia bahaya, bukan karena dia menjijikkan, bukan karena dia terhormat, berarti otomatis karena najis begitu. Nah, ini pengertian para ulama, dan banyak sekali ya orang-orang memberi pengertian najis itu apa dalam istilah fikih. Nah, yang umum yang bisa, karena ini babnya sholat, itu sesuatu yang menjijikkan, yang menghalangi sahnya sholat dalam keadaan normal. Itu pengertian najis dalam disiplin ilmu fikih. Wahia bil addi, sekarang secara kalau dihitung apa aja sih sebenarnya yang najis itu? Yang pertama rauthun, kotoran manusia ataupun hewan ya. Wa baulun, kencing. Wa madhiyun, madhi. Wa wadiyun, dan wadi. Wa damun, dan darah. Wa qayhun, dan nanah. Wa ma'ul quruhi, dan air luka yang bisul, ini kemudian airnya yang keluar tuh itu najis juga. Wa qai'u ma'iddatin, dan muntah yang keluar dari dalam lambung, bukan muntah dari mulut ya, muntah dari dalam. Wa maitatun, dan bangkai. Wa kullu muskirin ma'i'in, segala sesuatu yang memabukkan, yang cair. Memabukkan cair, bukan padat. Wa kalbun, anjing. Wa khinzirun, dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, kemudian turunannya anjing atau babi, baik sesama jenis ataupun dengan lain jenis. Misalnya anjing kawin dengan kambing, kalian punya anak kambing bentuknya, maka karena itu masih keturunannya anjing, maka dia tetap najis. Wala banu ma la yu'kalu lahmuhu ghairal adamiyyi, susunya hewan yang haram dimakan. Susunya kucing, susunya apa lagi? Susunya macan kan haram dimakan. Maka itu air susunya juga najis. Ghairal adami, kecuali manusia. Wa rutubatil farji, dan basahnya farji.
basah-basahnya farji, perempuan maksudnya. Wa ma tanajjasa bi majmi jami'il ma dzukira, dan segala sesuatu yang terkena dari hal-hal yang disebutkan tadi. Maksudnya yang disebutkan tadi itu kan secara zatnya memang dia najis. Kemudian kalau mengenai sesuatu, mengenai kertas misalnya, maka kertas ini menjadi mutanajjis. Namanya istilahnya bukan najis tapi mutanajjis, terkena najis. Kotoran cecak itu najis. Kemudian ketika terkena di karpet, nah karpetnya bukan karpet najis tapi mutanajjis. Kalau bahasa istilah fikih begitu. Yang najis itu adalah kotoran cecaknya. Ya, jadi kurang lebih ada 15 tadi. Ketika dihitung apa aja sih kategori najis itu adalah 15 perkara itu. Kemudian wa amma tafsiluha, sekarang kita perinci satu persatu. Karena nanti setiap poin ada pengecualian-pengecualian, ada pembahasan-pembahasan tersendiri. Setiap najis-najis itu akan bertanya nanti, kalau darahnya begini gimana? Kalau bisulnya begini gimana? Kan begitu. Nanti ada penjelasan lebih rinci. Nah, sekarang kita rinci satu persatu. Wa amma tafsiluha, sekarang kita perinciannya. Farrauthu, kotoran, wal baulu dan kencing, najisani adalah najis, keduanya najis. Walau min ma'kulil lahmi, walaupun dari hewan yang halal dimakan. Walaupun dari hewan yang halal dimakan. Kencing kambing, kotoran kambing, itu najis juga. Bal walau min ta'irin wa samakin, bahkan walaupun dari burung ataupun ikan. Wa jaradin, dan juga dari belalang. Ikan, belalang, bangkainya pun halal, tapi kalau kotorannya tetap najis. Gitu ya. Wa ma ala nafsalaha sa'ilatun al asah, dan juga bahkan dari serangga-serangga, dari hewan-hewan yang tidak punya darah mengalir ketika anggota tubuhnya itu dicabut atau terputus, tidak ada darah yang mengalir. Itu namanya ma la nafsalaha sa'ilah. Apa namanya, contohnya kayak kumbang misalkan gitu. Dan kalau ketika dicopot misalkan kakinya gitu, kan nggak ada darah yang ngalir, netes. Begitu juga kalau misalnya semut ataupun dia serangga-serangga kecil, itu namanya hewan-hewan yang tidak punya darah mengalir di tubuhnya ketika tercabut atau terputus anggota badannya. Itu kalau mengeluarkan kotoran itu juga najis. Wa qala al-Istakhriyyu war-Rawyani min a'immatina. Nah, dalam mazhab kita, ini maksudnya kita bahas tentu dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i sendiri, beberapa pengikut mazhab Syafi'i sendiri itu ada punya pendapat yang berbeda. Innahuma tahirani idza kana min ma'kulin. Pendapatnya Imam Istakhri dan Imam Rawyani itu dalam mazhab Syafi'i juga, pengikut mazhab Syafi'i juga. Nah, beliau-beliau ini punya pendapat bahwa kencing dan kotorannya hewan yang halal dimakan, tahirani idza kana min ma'kulin. Kalau keluar dari hewan yang halal dimakan maka suci. Kencing kambing suci, kotoran kambing suci. Ini pendapat Imam Istakhri dan Imam Rawyani. Tapi mayoritas pendapat dalam mazhab Syafi'i tetap najis. Paham ya? Wa hadza, pendapat ini yuwafiqu madhhab Malik wa Ahmad. Dan ini sama dengan pendapatnya Imam Malik. Imam Malik, kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal, itu pendapatnya juga kalau kencing ataupun kotoran itu keluar dari hewan yang halal dimakan, maka itu suci, tidak najis. Wa Atha wa Thawri wa Zuhri wa Nakhai radhiyallahu anhum. Jadi ini sekali lagi ya, maksudnya kita memahami kok beda pendapatnya gimana ini. Ya tadi itu beda pendapat itu banyak faktor, banyak sekali faktor. Yang pertama bisa jadi beda dalilnya. Bisa jadi tidak beda dalilnya. Kita tidak membahas secara mendalam, ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi dalilnya sama, tetapi cara pengambilan kesimpulan dari hadis itu berbeda. Metodologinya dalam mengambil kesimpulan dari dalil itu berbeda. Ya. Karena dalil itu kan ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Ya. Ini yang 4 yang disepakati seluruh ulama.
Kemudian kita baca Quran, kita baca hadis. Kemudian dalil itu adalah bahan mentah. Gitu? Dalil itu bahan mentah, ibaratnya begitu kalau masakan. Maka yang bisa meramu ini adalah para koki-kokinya, para chefnya. Mereka yang ngerti, oh ini ukurannya takaran segini, takaran segini. Sehingga menjadilah satu adonan, satu masakan yang jadi. Begitu. Nah itu ada ilmu tersendiri. Nah masakan yang sama bisa jadi di tempat yang berbeda, itu cara pengolahannya itu berbeda. Gitu ya. Cara pengolahan berbeda. Sehingga nanti menghasilkan produk yang berbeda juga. Ada bahannya sama, jahe, kemudian cengkeh, segala macam rempah-rempah, tapi cara pengolahan yang berbeda. Asalkan memang pengolahan itu diakui itu oleh para ulama, maka akan nanti menghasilkan produk yang berbeda. Sehingga sering saya sampaikan tuh, bahkan di kalangan para sahabat sendiri itu banyak sekali terjadi perbedaan pendapat, bahkan dari dalil satu yang sama. Wallahu a'lam. Jadi kita pegang yang paling berhati-hati dalam mazhab kita mazhab Syafi'i adalah kotoran kemudian kencing itu dua-duanya najis dari manapun keluarnya, dari manusia, dari hewan yang haram dimakan atau yang halal dimakan dagingnya, semuanya najis. Nah kemudian kalau kita melihat ada orang yang berpendapat lain, ya sudah, kita tidak perlu ngotot, gitu, karena tentu perbedaan itu ada ruangnya. Sekali lagi selama perbedaan itu berdasarkan dalil, kemudian metodologi yang ilmiah yang diakui oleh para ulama. Sekarang ada sedikit pembahasan. Faslun fi ma ta'allaqu birrawthi wal baul. Ada hal-hal yang berkaitan dengan kotoran dengan kencing. Satu, law rathat aw qa'at bahimatun habban. Seandainya ada satu hewan kemudian dia muntah atau dia mengeluarkan kotoran, dan kotoran itu berupa hab itu biji-bijian. Luwak misalnya, kopi luwak misalnya gitu. Fahal huwa najisun am mutanajjis? Apakah itu najis atau mutanajjis? Kalau najis itu nggak bisa disucikan ya. Gimana kencing bisa jadi suci? Nggak bisa kencing bisa suci. Yang bisa suci itu mutanajjis. Misalkan karpet ini terkena kencing, maka karpetnya bisa kita sucikan. Kita hilangkan kencingnya, itu kita siram. Gitu. Nah, kemudian saya kayak tadi itu, apakah biji yang keluar dari hewan habis dia makan kemudian jadi kotoran dan masih bentuk bijinya nih najis atau mutanajis? Kalau mutanajis kan bisa disuci kemudian jadi suci lagi kan gitu, tapi kalau najis ya sudah, zatnya ini menjadi najis, tidak bisa dikonsumsi. Yungdharu fihi, maka jawabannya diperinci. Fa in kana solban sahihan, kalau dia itu masih keras, masih bentuknya keras, bihaitsu law zuri'a nabata, sekiranya kalau ditanam lagi itu masih tumbuh, fahuwa mutanajjisun, maka itu mutanajjis. Yughsalu, bisa dicuci, wa yu'kalu, dan bisa dimakan. Nah, kalau masih keras, masih bentuknya biji, sekiranya kalau ditanam itu masih tumbuh lagi, maka itu mutanajjis. Dia enggak najis, tapi terkena najis bagian dalamnya hewan itu terkena mungkin kotoran-kotoran yang di usus dan segala macam, kemudian keluar mutanajis, dia jadi berlumuran dengan najis, bisa dicuci dan bisa dikonsumsi. Sehingga kita kopi luwak nih dari kotorannya gimana nih? Nah, ini jawabannya di sini. Wa illa, kalau tidak, kalau sudah hancur misalkan, sudah pecah, sudah nggak bisa ditanam lagi, kalau misalnya ditanam udah nggak tumbuh lagi, fanajisun, maka dia sudah najis, sudah menjadi kotoran. Jadi paham ya? Itu secara umum demikian. Kemudian yang kedua, idza bala baqrud diyasah.
Idza bala kalau kencing. Baqarud biasati sapi yang digunakan untuk merontokkan gandum. Ya kok zaman dulu atau mungkin di beberapa daerah masih ada yang cara merontokkan gandum itu pakai sapi atau pakai lembu. Jadi nanti apa namanya kayak lingkaran begitu. Nah, kemudian sapi itu diikat beberapa, dibuat poros begitu di tengah. Nah, muter kayak jam gitu dia. Nah, kemudian gandum-gandum itu di bawah, diinjek-injek sama sapi itu, muter sapinya tuh. Nah itu diinjek-injek terus sampai rontok. Nah, itu manual ya, karena nggak pakai mesin, pakai seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan tengah-tengah sapi itu giling atau merontokkan itu terus kencing, ya, kalau kencing alal habbi di atas biji-bijian yang dia ini, ay hala dia satiha alaihi, maksudnya ketika sedang dia sapi itu bekerja, yukfa an dzalika, maka hal itu dimafu atau dimaafkan, tidak masalah. Kama naqala Nawawi fil Majmu' an Syekh Nasr, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Lid darurati, karena darurat, memang karena kalau pakai tangan ya tidak mampu banyak gandumnya ataupun padi-padinya ya kan? Maka pakai bantuan sapi. Nah, sapi itu kan tidak bisa diatur kapan mau dia kencing. Maka hal itu dimaafu atau dimaafkan. Kemudian yang ketiga, bahatsal Fazari, Imam Al-Fazari membahas al-afwa an ba'ril fa'rati, bahwa kotoran tikus itu dimaafu idza waqa'a fi ma'in aw ma'i', kalau jatuh masuk ke dalam air, wa ammat bihil balwa, dan memang kondisinya itu menjamur, sangat banyak sekali tikus, sulit sekali untuk dihindari, maka nanti kotorannya misalkan masuk ke dalam bak mandi misalkan begitu, maka itu dimaafu. Kalau misalkan mau dikuras ya monggo silahkan, lebih baik kan begitu. Maksudnya kalau kita kesulitan, wah sulit sekali ini dikit-dikit nguras lagi karena ada kotoran apa namanya tikus itu tadi. Karena memang sudah di rumah itu banyak sekali tikus atau misalkan banyak sekali cecak, kemudian jatuh di bak mandi dan seterusnya, nguras lagi, ngisi lagi, nguras lagi, pas nguras lagi jatuh lagi, kan kerepotan. Maka hal tersebut dimaaf. Aslinya memang tetap najis, itu tetap najis, tetapi dalam beberapa kondisi itu dimaafkan. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini dulu satu apa namanya perincian. Ada pertanyaan mungkin? Enggak. Gimana? Dagingnya? Oke, semua dagingnya najis. Anjing, babi, seluruhnya najis. Tanpa terkecuali. Bulunya, keringatnya, liurnya, dagingnya, darahnya, semuanya najis. Kotoran matanya, semua najis. Tanpa terkecuali. Untuk anjing dan babi. Tapi kadang-kadang kita kalau misalkan terkena, itu misalkan kena bulunya, itu ada kaidah al-jaf al-jaf tahirun bila khilaf. Kalau kering sama kering itu suci. Baju kita kering, ternyata ada anjing lewat, asalkan bulunya lah ya, bulunya dan kondisinya kering juga, maka itu tidak masalah, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau dia berkeringat atau dia kondisi basah atau kena apa namanya moncongnya, liurnya, itu najis. Itu nanti kita bahas lagi di depan itu terkait najis mughalladhah yang lebih berat. Ada lagi? Gimana? Sajen. Oke.
Untuk semacam sajen itu tidak najis ya, juga tidak haram dimakan selama selama tidak diketahui secara jelas itu najis ataupun haram. Buah-buahan misalkan gitu tidak apa-apa dikonsumsi, tidak apa-apa dikonsumsi. Itu tidak menjadikan apa namanya secara fikih ya, tidak ada yang menyebabkan dia najis ataupun haram dimakan, tidak ada. Selama yang dimakan itu atau barangnya itu, makanannya itu tidak jelas-jelas najis, misalkan dari daging babi atau daging yang lain misalkan begitu, atau disembelih ini ayam tapi yang nyembelih bukan orang Islam gitu. Nah, itu juga tetap haram. Haramnya bukan karena disembayangin, itu bukan, tapi karena hal secara fikih tadi itu. Jadi kalau misalnya buah-buahannya, pisangnya misalkan begitu, atau apelnya, itu halal dimakan. Makannya ya, bukan nyolongnya, bukan. Makannya kalau dikasih misalkan begitu, ini baju sembayangin, tidak apa-apa dimakan. Ada lagi? Nih. Yang pakai pempes. Yang pakai pempes, kalau pempesnya ada isi najis ya najis. Kalau tidak ada ya suci. Jadi begini, orang pakai pempes itu kan tidak langsung apa namanya, setiap orang pakai pempes berarti najis kan enggak. Kita perlu apa namanya diteliti dulu. Orang pakai pempes itu kan sebabnya banyak, faktornya banyak. Ada memang karena dia orang itu beser, gitu. Ada orang itu beser. Kemudian ada memang karena dia ya sudah nggak mampu lagi. Ya umumnya beser lah rata-rata. Itu kalau untuk yang beser itu dia kondisinya dimaafkan. Karena dia namanya beser tidak bisa mengontrol kapan keluarnya kencing itu, kan gitu. Atau kotoran misalnya. Hanya saja untuk orang-orang yang beser itu dia harus segera, dia punya cara bersuci sendiri. Kalau orang yang beser itu namanya istilahnya dalam fikih itu daimul hadas. Orang yang terus-terusan dalam kondisi hadas. Beser beser buang angin atau kadang beser kencing, terus-terusan dia dalam kondisi hadas. Maka dia wudunya tidak bisa lama-lama. Wudunya harus cepat, kemudian habis wudu langsung segera sholat. Tidak bisa kayak kita misalkan kita nunggu komat dulu 10 menit, 15 menit gitu. Wudu terus nunggu duduk. Itu tidak bisa. Kalau orang yang beser, yang kondisi seperti itu, dia sholatnya istimewa. Habis wudu langsung dia harus sholat. Nanti kalau di tengah-tengah sholat keluar bagaimana? Nah itu dimaksud. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Sesuatu yang nanti terjadi di tengah-tengah, padahal kalau di awal terjadi sebelum sholat dia udah keluar najis, tidak boleh sholat. Tapi kalau terjadinya itu di tengah-tengah, tentu dalam kondisi darurat ya, dalam kondisi darurat, maka itu dimaafkan. Oke. Ada lagi? Monggo. Makanan yang basah, makanan. Makanan yang basi itu najis apa enggak? Ya enggak najis, tapi enggak boleh dimakan karena kan membahayakan. Nah, tidak boleh dimakan kan tadi ya? Tidak boleh dimakan itu sebabnya ada 4. Bisa karena dia itu terhormat, gitu. Secara adatnya ya, apa namanya suci, ya, misalkan jenazah manusia, ya suci dia manusia kok. Tetapi boleh dimakan enggak? Tidak boleh karena dia terhormat, tidak boleh. Kemudian yang kedua karena dia menjijikkan. Bisa jadi juga basi itu karena menjijikkan kan gitu. Kemudian juga yang ketiga sebabnya karena memberikan bahaya kepada badan ataupun kepada akal. Kemudian yang terakhir karena najis. Nah kalau makan basi masuk dalam kategori mana nih? Bisa jadi masuk dalam menjijikkan atau bisa jadi masuk dalam kondisi dalam kategori yang membahayakan kesehatan. Tidak boleh menyengaja, syariat ya, syariat aturan itu di antara maqasid syariah itu adalah apa namanya menjaga nyawa. Maka tidak boleh secara sengaja kita membahayakan nyawa itu haram. Termasuk kayak bunuh diri atau misalkan makan makanan yang mengganggu
fisik ataupun akal. Begitu, sehingga itu tidak boleh. Jadi bukan najis ya, bukan najis. Kena nasi basi misalnya. Ya dicuci aja, tapi dicucinya bukan karena itu najis, ya, karena menjijikkan. Seandainya sholat, bajunya kena nasi basi misalnya gitu, ya tidak masalah. Suci saja. Ada lagi? Oke, satu lagi kita bahas ada wa ammal madhiyu. Ada namanya madhi bil mu'jamati dengan dititik zalnya. Fahuwa najisun, maka itu najis. Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada perintah Nabi bi ghuslidz dzakari, dengan membasuh zakar, membasuh kemaluan, minhu dari madhi. Ai fi qissati Aliyin, yaitu dalam kisah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kuntu rajulan madza'a, aku ini gampang keluar madhi. Madhi itu li'annahu, karena madhi itu yakhruju, keluar, min sabilil hadathi, dari jalannya hadas, dari kemaluan laki-laki. La yukhlaqu minhu tahirun, yang tidak tercipta dari madhi itu benda suci. Kalau mani itu kan sama keluarnya dari situ juga, tetapi kan dari mani itu akhirnya muncul atau lahir manusia yang suci. Tapi kalau dari madhi tidak ada yang bahan dasarnya madhi, itu tidak ada. Wahu, apa sih madhi itu? Ma'un abyadu, air yang putih, atau asfaru, atau kekuningan, raqiqun, yang agak encer, lazijun, lengket, yakhruju ghaliban, yang keluar secara umum, inda thawrani syahwah, ketika bergejolaknya syahwat. Ketika bergejolaknya syahwat mulai naik, bi ghairi syahwatin qawiyah, dengan syahwat yang tidak terlalu kuat. Wa yakhruju bila dafqin, dan keluarnya tidak dengan muncrat. Berbeda dengan air mani ya. Air mani keluarnya dengan tembakan begitu. Wala yaqibuhu futurun, dan tidak mengakibatkan lemes. Kalau jadi yang keluar dari zakar atau dari kemaluan itu ada air kencing, jelas ya, kencing. Kemudian yang berikutnya ada mani. Mani itu dari madhi dulu. Madhi, kemudian wadi, kemudian terakhir mani. Air kencing, madhi, kemudian wadi, kemudian mani. Masing-masing perbedaan. Kalau kencing kita udah ma'ruf, udah ngerti. Kemudian kalau madhi itu apa? Yang keluar ketika mulai bergejolaknya syahwat. Waktu foreplay, biasanya itu keluar madhi. Nah, itu namanya madhi. Itu najis. Kemudian kalau wadi, nanti selepas ini ada pembahasannya. Wadi itu biasanya keluar kalau kecapean, misalnya bisa angkat-angkat, tukang bisa angkat berat misalnya gitu. Dan dia biasanya keluar tuh setelah kencing. Kencing habis, ada yang agak kental. Nah, itu namanya wadi. Itu juga najis. Yang terakhir, mani, itu suci. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita itu suci. Dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan itu najis. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kalau ciri-cirinya itu, kalau kencing udah ketahui ya. Kalau madhi ya keluarnya tadi itu ketika baru bergejolaknya syahwat, belum puncaknya. Ya, kalau mani itu keluar ketika di puncaknya syahwat. Kalau bahasa kita orgasme. Tapi kalau madhi enggak. Dia ketika baru mulai, dan dia tidak mengakibatkan kendornya kemaluan. Air mani habis keluar biasanya kemaluan kendor. La yaqibuhu futurun, tidak mengakibatkan kendor. Wa rubbama la yahissu bi khurujihi, dan terkadang memang tidak terasa keluarnya enggak kerasa, meleleh gitu saja, gitu. Wa huwa aghlabu fin nisa minhu fir rijal. Ini lebih sering terjadi atau keluar dari wanita daripada laki-laki. Keluarnya dari wanita itu lebih sering daripada laki-laki.
Allah la siyama apalagi inda haijani syahwatihinna, apalagi ketika bangkit syahwatnya. Kemudian wa ammal wadiyu, sekarang wadi yang tadi yang ketiga, bil muhmalati dengan tanpa titik, wadi pakai dal, wawu dal ya, fahuwa najisun, ini juga najis. Li'annahu, karena wadi itu yakhruju min sabilil hadathi, keluar dari jalannya hadas, la yukhlaqu minhu tahirun, juga tidak ada yang diciptakan dari wadi itu sesuatu yang suci. Bal yakhruju katsiran aqibal bauli, tapi dia keluar umumnya seringnya itu setelah kencing. Bahkan hukmuhu, maka hukumnya sama seperti kencing. Wa huwa ma'un abyadu, dan ini putih, airnya putih, kadirun keruh, sakhinun kental, la raihata lahu, yang enggak ada baunya, yakhruju ghaliban aqibal bauli, yang umumnya itu keluar ketika selepas selesai kencing, au inda hamli syai'in tsaqil, atau ketika mengangkat beban yang berat. Biasanya itu kadang keluar, itu bukan kencing, kadang-kadang kok ada yang keluar kental-kental begitu, nah itu bukan kencing, tetapi tetap najis. Wa kharaja biqaulina la yukhlaqu minhu tahirun. Tadi ada sedikit pembahasan la yukhlaqu minhu tahirun, tidak ada yang diciptakan, tidak ada hal suci, makhluk suci yang diciptakan dari mani atau madi, terkecuali al-maniyu, mani. Ai fa innahu tahirun, maka sesungguhnya mani itu suci, min kullil hayawanati, dari seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup. Ghairil kalbi wal khinziri, kecuali anjing dengan babi. Kalau anjing dan babi maninya najis. Wal mutawalladi minhuma, dan yang terlahir dari anjing ataupun babi, au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Lakin yustahabu ghusluhu minal badan, tetapi walaupun suci tetap disunnahkan untuk membasuh dari badan, wa thawbi, dan pakaian, lil ahaditsis sahihati fihi, karena banyak beberapa hadis menyampaikan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan mani sebelum mengerjakan sholat. Wa khurujan min khilafi man qala bi najasatihi, dan sebagai solusi karena kita berbeda pendapat nih, ada yang mengatakan najis, ada yang kita mengatakan suci, ya paling hati-hatinya adalah kita hilangkan saja. Walaupun menurut pendapat kita mani itu suci, tapi dianjurkan untuk membasuh dari pakaian. Baik, itu pembahasan sampai mani dengan madhi dengan wadi. Ada pertanyaan mungkin lagi? Oke. Ini di luar syarat sah. Kadang-kadang kita yang pemimpin yang bermanfaat itu kebetulan mayoritas ini terkait hal haram. Yeah. Jadi kadang-kadang misalkan masak atau dandang lah, bekas untuk untuk memasak babi, dan selanjutnya dicuci, habis itu buat masak air, air kopi, dibuat airnya dibuat masak, terus kopi, tapi udah bersih, piring yang bekas mungkin daging anjing, daging babi, tapi sudah bersih. Bagaimana status piringnya atau status airnya, alatnya sudah dari bersihkan. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ini penting ya, apalagi kita yang kerja, apalagi yang barang-barang kumpul dengan orang-orang yang non-muslim. Bagaimana barang-barang yang habis dipakai untuk barang najis itu? Ini sebenarnya masuk dalam pembahasan cara mensucikan barang-barang yang terkena najis. Sebagaimana kita ketahui dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita, itu dalam mensucikan najis berat, anjing dengan babi, itu mesti berapa kali? 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah ataupun dengan debu. Tetapi kalau untuk mempraktikkan itu setiap hari misalkan, karena kita kumpulnya sama mereka-mereka, itu agak berat, gitu. Maka ada pendapat ulama, nanti akan kita sebutkan waktu dalam pembahasannya,
Ada ulama yang mengatakan cukup dalam membasuh atau membersihkan najis berat itu dengan 1 kali basuhan sama dengan najis-najis yang lain. Sehingga kalau dalam kondisi darurat kita sulit untuk menjaga itu, bisa kita ambil pendapat yang ringan, yaitu asalkan sudah dicuci walaupun cuma sekali, sudah cukup suci. Tapi kalau kita dalam kondisi normal, kita ambil yang paling hati-hati. Kita misalkan pinjam sama tetangga misalkan wajannya atau apa yang kita tahu itu biasanya bekas dipakai untuk yang najis berat, maka kita kalau kita mampu kita pakai yang pendapat yang lebih hati-hati, basuh 7 kali sampai dengan debu juga. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi yang tidak bisa atau sulit sekali untuk menjalankan praktek itu, maka kita ambil pendapat yang cukup 1 kali basuhan itu sudah suci. Ini ya. Nah, nanti akan kita bahas nanti insya Allah waktu pembahasan cara mensucikan najis-najis sesuai dengan tingkatan najis itu. Nah, najis tadi kan disebutkan secara keseluruhan, secara global. Tapi nanti dibagi lagi, ada najis yang ringan, berat, kemudian sedang. Ada lagi? Ini bedanya fatwa dengan hukum, ya. Perlu difahami bedanya fatwa dengan hukum. Kalau fatwa itu kadang-kadang bisa berbeda sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Tapi kalau hukum itu nggak pandang bulu, semuanya namanya hukum. Semua tunduk di bawah hukum. Tapi kalau fatwa, kadang-kadang kita memberikan, ini tidak bisa menjalani hukum yang seperti ini, sehingga dia perlu fatwa baru. Tapi fatwa ini kan tidak bisa sembarangan, Sama sering kayak ada bahas kayak misalnya gimana hukumnya orang berjualan siang hari di bulan Ramadan misalnya. Nah, ini kita nggak bisa satukan hukum haram semuanya begitu. Tetapi kita perlu lihat satu persatu kasus. Kita lihat dulu yang bertanya siapa. Ada orang yang memang dia jualannya siang dan dia nggak punya kerjaan lain selain itu, kan gitu. Kalau dia misalkan tidak jualan, maka dia tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga kalau misalkan yang berjualan itu restoran besar misalkan, sehingga dia bisa menabung atau bisa mengatur sedemikian rupa sehingga tidak berjualan siang hari, itu kan karena dia punya modal besar. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang dia menghidupi anak dan istrinya dari makanan itu dan dia nggak bisa jualan kecuali siang, maka bagaimana seperti itu? Kita tidak bisa hukumi sama satu hukum gitu, enggak. Itu bedanya fatwa dengan hukum. Nah, sama seperti tadi, hukumnya liur anjing dengan babi atau haram berkaitan dengan keduanya itu najis. Najisnya najis berat. Tapi dalam beberapa kondisi ada misalkan kita muslim sendiri, kemudian kita ditempatkan tugas di tempat yang semuanya orang yang non muslim yang nggak peduli dengan hal itu, gitu. Nah, kita kalau mengikuti pendapat yang berat itu berat sekali kan gitu, bersinggungan dengan najis-najis itu. Nah, sehingga kita bisa ada pendapat yang bisa kita jadikan sebagai fatwa pegangan hukum, itu najis-najis itu cukup dibasuh dengan 1 kali basuhan dan itu sudah suci. Nah, tapi sekarang kembali lagi, kalau dalam kondisi normal kita semua ambil yang paling hati-hati, yaitu 7 kali basuhan kemudian dicampur dengan debu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada tambahan ilmu untuk kita semua dan diistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.